Halo pemirsa, kali ini kita akan mendalamin soal kriminologi. Kriminologi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab kejahatan, kenapa orang melakukan kejahatan, serta implikasi dari kejahatan dilakukan oleh seseorang. Dalam ilmu kriminologi ada 3 kejahatan terbesar yang saat ini menjadi fokus perhatian para ilmuwan. Pertama adalah kejahatan-kejahatan konvensional, yang kedua adalah kejahatan kerah putih, dan yang ketiga adalah kejahatan terorganisir. Ini adalah cabang-cabang atau bagian-bagian dari ilmu kriminologi yang biasanya diajarkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Untuk kali ini saya akan memfokuskan diri pada 2 bentuk kejahatan yang terakhir, yaitu kejahatan terorganisir dan kejahatan kerah putih. Kita masuk ke kejahatan terorganisir. Apa itu kejahatan terorganisir? Kejahatan terorganisir pertama kali diperkenalkan oleh W.A. Bonger, seorang ilmuwan yang terkenal dengan tulisan-tulisan beliau tentang crime and sebab-sebab dari kejahatan. Kemudian juga ada ilmuwan yang kedua, yaitu Edwin Sutherland. Dia juga mengemukakan tentang apa sebetulnya dan bagaimana modus operandi dari kejahatan yang terorganisir itu. Jadi Sutherland mengatakan bahwa kejahatan yang terorganisir itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok, ya, sebuah organisasi, sebuah korporasi yang melakukan kejahatan. Jadi sebuah kejahatan terorganisir itu tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada organisasi yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Nah, dalam kejahatan yang terorganisir ini ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama adalah memang organisasi itu dibentuk untuk melakukan kejahatan. Jadi sejak awal para pengurus atau para agen yang membentuk organisasi itu sudah berniat untuk merencanakan sebuah kejahatan. Nah, yang kedua adalah korporasi atau organisasi ini dibentuk bukan untuk melakukan kejahatan. Jadi sejak awal dibentuk bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi setelah beroperasinya korporasi ini, kemudian mereka melakukan kejahatan. Nah, untuk yang pertama, kita mengenal beberapa contoh sindikat kejahatan terorganisir. Misalnya, kita pernah mendengar kartel narkotika yang ada di Meksiko, yang ada di Kolombia, ya, di negara-negara Amerika Latin. Kemudian kita juga pernah mendengar istilah mafia yang ada di Italia. Ini adalah bentuk kejahatan yang memang sengaja sejak awal dibentuk untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan untuk melakukan penyeludupan narkotika, untuk menjual narkotika, untuk mengedarkan narkotika, untuk mendistribusikan narkotika. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah sebuah organisasi, sebuah korporasi, sebuah badan hukum yang awalnya dibentuk untuk tidak melakukan kejahatan. Tetapi ketika badan hukum ini atau korporasi ini dibentuk, kemudian mereka melakukan kejahatan. Jadi badan hukum atau korporasi digunakan oleh para pelaku, oleh para pebisnis untuk melakukan kejahatan. Misalnya mereka membentuk sebuah PT, tapi PT ini digunakan untuk mengimpor barang-barang elektronik yang digunakan, yang barang-barang elektronik tersebut adalah hasil sebuah bajakan. Sehingga mereka bisa memanipulasi barang tersebut seolah-olah barang itu asli. Jadi dengan merek yang sebenarnya merek itu dikenal luas oleh publik, atau merek-merek yang cukup populis, yang banyak peminatnya dan terkenal bagus karena banyak digunakan oleh selebritis atau tokoh-tokoh publik, tetapi barang tersebut diproduksi tidak oleh sebuah perusahaan yang resmi, tapi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak resmi. Kemudian perusahaan ini mengimpor barang tersebut, ya, diimpor. Jadi barang-barang bajakan tersebut atau barang-barang palsu tersebut atau barang-barang yang mereknya seolah-olah asli kemudian didistribusikan ke sebuah negara. Ini adalah kejahatan korporasi. Jadi awalnya memang tidak ada niat, tetapi setelah mereka melihat ada pasar yang akan membeli produk-produk tersebut, maka badan hukum ini, ya, melakukan kejahatan-kejahatan dengan memanipulasi barang yang asli menjadi barang yang baru. Itu yang pertama contoh. Kemudian ya saya pikir ini ya contoh sebuah kasus yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan korporasi.
Ada juga contoh lain, misalnya sebuah korporasi dibentuk untuk melakukan mendistribusikan buruh migran. Jadi dibentuk untuk membantu Indonesia dalam rangka menyalurkan buruh migran atau tenaga kerja. Tetapi tenaga kerja yang disalurkannya dipalsukan dokumennya, tidak benar usianya, dan kemudian penyalur tenaga kerja ini juga kemudian bekerja sama dengan sindikat-sindikat tenaga kerja yang ada di destinasi di negara di mana dibutuhkan tenaga kerja tersebut, misalnya di Malaysia, di Timur Tengah, atau di Singapura, atau di Taiwan, atau di Jepang. Kemudian setelah sampai di sana, buruh-buruh migran asal Indonesia ini mengalami eksploitasi. Nah, ini juga bentuk sindikat dari kejahatan yang dilakukan korporasi. Saya pikir ini pemirsa untuk bentuk kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, baik yang legal maupun yang ilegal. Halo pemirsa, untuk sesi kedua kita akan mendalamin soal kejahatan kerah putih atau sering disebut dengan white collar crime. Jadi kejahatan ini banyak diajarkan juga di tingkat S1 dan juga di tingkat S2. Kejahatan kerah putih banyak ditulis oleh ilmuwan kriminologi, yaitu tulisan-tulisan dari Frank A. Hogan. Kemudian juga Edwin Sutherland juga banyak menulis tentang kejahatan-kejahatan kerah putih. Jadi kejahatan kerah putih ini menurut kedua ilmuwan hukum tersebut atau ilmuwan kriminolog tersebut itu menyatakan bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang profesional, oleh politisi, oleh pelaku bisnis. Jadi mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dengan samar-samar, seolah-olah bukan kejahatan, tetapi sebenarnya kejahatan. Mereka menggunakan kejahatan itu dengan keilmuan yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki, bahkan bidang teknologi yang mereka kuasain. Jadi kejahatan-kejahatan kerah putih ini ada juga yang menyebut sebagai kejahatan profesional, kejahatan berdasi. Kenapa? Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang memiliki bidang keilmuan dan bidang penguasaan teknologi yang tinggi. Kejahatan kerah putih berkembang tidak hanya di negara-negara maju, tapi juga negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Jadi para politisi banyak melakukan perbuatan-perbuatan menerima suap, para pelaku bisnis melakukan suap kepada politisi untuk mendapatkan tender. Para pelaku bisnis juga berusaha untuk memanipulasi proses-proses tender. Para pelaku bisnis juga berusaha untuk memanipulasi dokumen-dokumen agar bisa memenangkan tender. Ini adalah kejahatan-kejahatan kerah putih. Jadi kejahatan-kejahatan kerah putih ini dilakukan secara personal, ya. Tapi dalam melakukan operasinya tidak akan lepas dari keterlibatan pihak lain. Tapi secara personal, beda dengan kejahatan terorganisir. Ada organisasi, ada korporasi yang digunakan. Kalau ini tidak. Secara personal, mereka melakukan penyuapan. Ini adalah bentuk-bentuk yang biasa dilakukan. Kemudian penipuan, juga bentuk-bentuk kejahatan. Nah, di Indonesia ada beberapa contoh kasus kejahatan kerah putih yang berlangsung. Misalnya ada sebuah bank swasta, di mana salah satu manajer bank tersebut memanipulasi jumlah simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Jadi jumlah simpanan tersebut dipindahkannya ke rekening dia pribadi. Ada ratusan nasabah yang diperlakukan sedemikian rupa. Jadi nasabah-nasabah spesial ini atau nasabah-nasabah profesional ini tidak merasa bahwa jumlah uangnya sudah dikuras habis oleh salah satu manajer swasta ini, manajer bank swasta ini. Dan setelah bertahun-tahun dia baru menyadari uangnya setiap bulan diambil 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 2 juta. Itu tidak dipahami atau tidak disadarin oleh si korban. Dan belakangan baru diketahui bahwa ternyata jumlah uangnya berkurang banyak setelah dalam tempo 5 tahun. Nah, ini salah satu bentuk ya, contoh di mana kejahatan kerah putih itu baru disadari setelah beberapa tahun berlangsungnya kejahatan tersebut. Dan di Indonesia, kejahatan kerah putih ini ada kalanya sulit dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Kenapa? Karena ada kalanya juga para pelaku kejahatan kerah putih ini melakukan dengan tanda kutip permainan,
ya permainan bagaimana agar kejahatannya tersebut tetap langgeng, tidak bisa dibongkar, tidak bisa disidik, bahkan tidak bisa dituntut ke pengadilan. Karena itu kejahatan-kejahatan Kerah Putih ini acap kali menimbulkan sebuah fenomena gunung es. Ini fenomena gunung es yang kelihatan di depan itu atau di permukaan itu sedikit, tetapi faktanya cukup banyak. Korupsi misalnya, contoh kasus beberapa pejabat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan politisi mengambil uang tanpa sebuah legalitas yang kuat dari undang-undang. Nah, perbuatan-perbuatan mereka ini juga berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sistemik, sehingga setelah bertahun-tahun baru diketahui bahwa uang negara yang mereka ambil adalah hasil sebuah korupsi. Ini contoh kasus yang nyata di Indonesia. Jadi kejahatan-kejahatan Kerah Putih ini sebagai sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau oleh personal-personal atau oleh individu-individu yang memiliki sebuah relasi yang cukup baik ya, relasi yang cukup baik dengan penyelenggara negara, dengan partai politik, dengan usaha-usaha bisnis, sehingga mereka bisa dengan leluasa melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Di samping itu, kejahatan Kerah Putih juga dilakukan oleh level-level tertentu pada sebuah korporasi. Jadi misalnya pada tingkat manajer, pada seorang direktur, memanipulasi uang yang dimiliki korporasi menjadi uang miliknya sendiri. Jadi sebagai kesimpulan dari kejahatan Kerah Putih ini adalah kejahatan Kerah Putih ini sangat sulit untuk dibuktikan, korbannya kadang-kadang tidak jelas, atau korbannya kadang-kadang tidak mau melaporkan kasusnya karena malu, karena dia memiliki pada posisi yang tinggi, ya pada level yang terhormat. Jadi korban tidak merasa dirinya untuk segera melaporkan kasus-kasus yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kejahatan Kerah Putih. Demikian pemirsa, ya dua sesi ini, kejahatan korporasi dan kejahatan Kerah Putih yang bisa saya sampaikan di Binus TV. Semoga ini bisa memberikan wawasan bagi kita untuk bisa memahami fenomena kejahatan yang terjadi belakangan ini dan bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya melaporkan atau menginformasikan bahwa Anda atau rekan Anda atau keluarga Anda sudah menjadi korban atas dua bentuk kejahatan ini.